wabarakatuh. Saya Indah Fatimah Zahra dengan NIM 23504-113 kelas A3 PSR. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas dan karakteristik transaksi syariah. A. Pengertian transaksi syariah. Transaksi syariah adalah segala bentuk pertukaran nilai atau manfaat antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Sederhananya, setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan agama Islam, terutama dalam hal keadilan, kejujuran, dan menghindari hal-hal yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maisir. Tujuan transaksi syariah: 1. Menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan menghindari riba dan praktik yang merugikan, transaksi syariah diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil. 2. Meningkatkan kesejahteraan umat. Transaksi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan ekonomi yang halal dan berkah. 3. Mewujudkan masyarakat yang adil. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Asas-asas transaksi syariah ada 5. Yang pertama ada asas persaudaraan atau ukhuwah, yaitu manifestasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial dengan orang lain. Jika diabaikan akan menghasilkan musuhan, iri, dengki, dan dendam. Yang kedua ada asas keadilan atau adalah. Allah menganjurkan kita untuk melakukan transaksi yang adil dengan tidak mengurangi hak orang lain. Yang ketiga ada asas kemaslahatan atau maslahah, yaitu transaksi syariah hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan atau manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk lingkungan. Yang keempat ada asas keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan dalam transaksi syariah dapat ditunjukkan dari transparansi dalam seluruh proses, mulai dari pembelajaran hingga kesesuaian barang, kejujuran dalam menentukan nilai dalam transaksi. Yang kelima ada asas universalisme atau syumuliyah. Artinya, transaksi harus berlaku untuk semua orang tanpa membedakan agama, ras, atau bahkan jenis kelamin. Contoh penerapan asas transaksi syariah dalam jual beli: harga harus jelas, barang yang dijual harus sesuai dengan yang dijanjikan, dan tidak boleh ada unsur penipuan. C. Karakteristik transaksi syariah. Berdasarkan SAK tahun 2014 dalam KDPP LKS yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, karakteristik transaksi syariah ada 12. Yang pertama adalah transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib, yaitu kebebasan ini diakui dan dihargai selama transaksi tersebut tidak melanggar hukum-hukum syariat Islam, seperti tidak melakukan penipuan, riba, atau ketidakadilan. Objek transaksi dalam Islam harus berupa sesuatu yang halal atau diperbolehkan menurut syariat. Selain halal, objek transaksi juga harus thayyib, yang berarti baik, berkualitas, dan tidak merugikan manusia. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan alat satuan pengukur nilai, bukan suatu komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari suatu transaksi haruslah adil dan sah, serta tidak melibatkan tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak wajar atau tidak sah dari pihak lain. 5. Tidak mengandung unsur kedzaliman. Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil, jujur, dan tanpa merugikan salah satu pihak. 6. Tidak mengandung unsur maisir. 7. Tidak mengandung unsur gharar. Transaksi itu harus dilakukan dengan jelas dan pasti. Artinya, semua orang yang terlibat dalam transaksi harus tahu dan paham tentang syarat-syarat yang ada. Misalnya, jika kamu membeli barang, kamu harus tahu dengan jelas tentang harga, kualitas, dan apa saja yang kamu dapatkan. 8. Tidak mengandung unsur haram. 9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi. 10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau ta'aluk dalam satu akad. 11. Tidak ada histori harga
melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun rekayasa penawaran atau ikhtiar. 12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. D. Transaksi yang dilarang syariah. Contoh transaksi yang dilarang syariah yang pertama ada semua aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua ada riba. Riba ini mengacu pada setiap transaksi yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau pembenaran hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berbagai aktivitas seperti penjualan, keuntungan yang diperoleh, donasi, serta berbagai transaksi lain yang melibatkan kewajiban penyeimbang yang sulit diukur. Yang ketiga ada penipuan. Yang keempat, perjudian atau maisir. Transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih dan ditandai dengan pengumpulan atau penukaran uang atau aset lainnya terlebih dahulu sebelum memulai permainan yang bersangkutan. Baik itu memulai permainan catur, tebak skor, adu ketangkasan, kartu, atau media lainnya. 5. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Gharar itu mengacu pada transaksi yang terjadi karena adanya informasi yang tidak akurat, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Keenam, ada penimbunan barang atau ihtikar. Ketujuh, monopoli. 8. Rekayasa permintaan atau bai' najasi. Bai' najasi merupakan salah satu jenis jual beli atau tadlis karena pembeli tertarik untuk mencari cara agar dapat membeli barang dengan harga yang kompetitif, sehingga pembeli akan tertarik untuk membeli barang yang dimaksud dengan harga yang kompetitif. 9. Suap. 10. Penjualan bersyarat atau ta'aluk. Ta'aluk adalah ketergantungan satu akad pada akad lainnya. Jika transaksi lain terjadi, maka transaksi tersebut juga terjadi. 11. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli atau bai' al-inah. Transaksi yang didasarkan pada asumsi bahwa pembeli akan menjual kembali barang tersebut kepada penjual setelah sebelumnya dibeli. Contohnya, jika seorang penjual menjual barang dagangan dengan label harga yang mencakup semua barang jadi, setelah itu dia membelinya lagi dari penjual yang sama dalam transaksi langsung dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian awal. 12. Jual beli secara talaki al-rukban. Praktik perdagangan yang menunggu untuk menjemput penjual yang akan menjual barangnya di kota atau pasar sebelum mereka tiba di kota atau pasar dengan tujuan untuk menipu penjual tentang harga pasar, sehingga mereka bersedia menjual dengan harga di bawah harga pasar, sehingga pedagang dapat mengambil keuntungan dari ketidaktahuan penjual tersebut. Kesimpulannya, transaksi syariah adalah bentuk pertukaran yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan kejujuran, serta menghindari hal-hal yang dilarang seperti riba, ketidakjelasan, dan judi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang adil, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih.